Pelan-pelan Ma, kamu kenapa sih akhir-akhir ini sering sekali tersedak? Tegur Tuan Anggoro seraya mengulurkan segelas air putih pada istrinya itu. Nyonya Anggoro langsung mengambilnya lalu meminumnya hingga tandas. Jadi apa yang menjadi alasanmu kenapa waktu itu justru pergi meninggalkan kota ini, nak? Lanjut Tuan Anggoro lagi seraya menatap Ariana. Sedangkan Ariana nampak melirik Nyonya Anggoro yang terlihat sudah memucat. Ia yakin ibu mertuanya itu sedang cemas memikirkan perbuatannya dulu jika sampai ketahuan suaminya maupun putra sematawayangnya itu. Saya hanya sadar diri Pak, kalau saya tidak pantas buat Mas Demian. Sahut Ariana pada akhirnya dan itu langsung membuat Nyonya Anggoro bernapas lega. Ariana tidak mungkin berkata jujur, karena ayahnya maupun suaminya pasti akan murka jika mengetahui jika ia dulu diusir oleh ibu mertuanya itu dan semoga saja ibunya itu menyadari sedikit kebaikannya. Astaga sayang, kenapa kamu berpikiran begitu? Dari dulu Papa tidak pernah membeda-bedakan siapapun. Ujar Tuan Anggoro. Terima kasih, Pak. Ariana mengulas senyumnya menatap ayah mertuanya itu, sungguh ia sangat beruntung mempunyai ayah seperti beliau. Maafkan aku. Demian langsung menggenggam tangan Ariana, laki-laki itu selalu dihantui perasaan bersalah jika mengingat sudah menelantarkan istri dan anaknya. Dan maafkan Dedi ya sayang. Ucapnya lagi pada Riko. Bukannya sebelumnya kita pernah membahasnya Dad dan Riko sudah memaafkan Dedi. Sahut Riko. Terima kasih, sayang. Demian sangat bersyukur mempunyai istri serta anak yang begitu baik dan pengertian. Nyonya Anggoro nampak berdehem pelan. Bisakah kita lanjutkan sarapannya, nanti kalian akan terlambat. Ujarnya kemudian. Ma, bolehkan Ariana makan menggunakan tangan saja? Mohon Ariana yang langsung membuat Demian bereaksi. Kenapa harus izin dahulu sayang, makanlah senyamanmu yang penting kamu banyak makan dan tidak kekurangan gizi. Ujar Demian, namun Ariana tetap bergeming menunggu persetujuan ibu mertuanya tersebut. Nyonya Anggoro menghela napas beratnya, ini kedua kalinya ia melanggar prinsipnya sendiri. Pertama ia merestui pernikahan Demian dengan Ariana yang notabene orang biasa. Lalu sekarang yang kedua ia mengizinkan salah satu anggota keluarganya makan tak sesuai dengan aturan yang telah dibuat turun-temurun di keluarganya. Terserah kamu saja. Ucapnya kemudian, meski dengan berat hati. Terima kasih, Ma. Sahut Ariana bersemangat, ia langsung mengambil beberapa lauk lalu meletakkannya di atas piringnya. Sepertinya biji-biji kacangku akan segera tumbuh besar. Demian nampak terkekeh melihat Ariana yang begitu lahap makan, seakan melupakan kalau beberapa saat yang lalu wanita itu muntah-muntah hingga lemas. Dasar kampungan. Batin Nyonya Anggoro yang melihat menantunya itu dengan ekspresi jijik. Setelah mengantar suaminya sampai depan rumah, Ariana langsung masuk kembali ke dalam kamarnya. Ia sangat senang karena sejak kehamilannya ibu mertuanya itu menghentikan segala pembelajarannya dan menyuruhnya untuk istirahat total. Mengingat ia sedang hamil anak kembar dan harus beres sampai kandungannya kuat. Beberapa hari kemudian. Mas, aku ingin makan nasi goreng. Rengek Ariana malam itu ketika sang suami baru selesai membersihkan dirinya. Itu makanan tidak sehat sayang, tapi satu kali saja ya. Ya sudah kamu siap-siap dahulu, kita akan membelinya di luar. Demian nampak tak tega menolak keinginan istrinya tersebut. Bukan beli mas, tapi buat sendiri. Ucap Ariana. Baiklah, kamu tunggu di sini ya, aku akan menyuruh koki membuatkannya. Ucap Demian, kemudian ia melangkahkan kakinya menuju pintu kamarnya. Aku tidak mau buatan koki. Ucap Ariana yang langsung membuat Demian menghentikan langkahnya lalu berbalik menatapnya. Jangan bilang kamu menyuruhku masak sayang, aku tidak bisa. Ucapnya dengan nada memohon. Ariana menggelengkan kepalanya. Aku ingin nasi goreng buatan mama. Ucapnya memelas. Astaga sayang, mama mana bisa memasak? Bahkan mungkin menyalakan kompor saja tidak bisa. Ujar Demian, mengingat seumur hidupnya ia tidak pernah merasakan masakan sang ibu. Tapi aku ingin banget nasi goreng buatan mama. Sepertinya Ariana benar-benar menginginkan masakan ibu mertuanya itu. Melihat Ariana memelas, Demian tiba-tiba merasa kasihan pada istrinya itu. Baiklah ayo turun, aku akan membujuk mama buat masak. Ajaknya kemudian. Beneran? Ariana nampak antusias, ia langsung bangkit dari duduknya lalu mengecup bibir suaminya. Sayang, kamu jangan memancingku. Ucap Demian ketika istrinya itu sengaja menggodanya. Aku hanya senang, mas. Tapi kamu sudah menggodaku sayang,
asal kamu tahu sudah lebih dari 1 minggu ini aku berusaha menahannya. Keluh Demian. Ariana nampak kasihan melihat suaminya, biasanya laki-laki itu menginginkannya setiap waktu, tapi sejak ia hamil Demian sama sekali tak menyentuhnya. Setelah makan malam, kalau kamu ingin kita bisa kau melakukannya. Ucap Ariana pada akhirnya, karena yang dia tahu laki-laki tidak boleh terlalu lama menahan hasratnya karena itu juga akan berdampak buruk pada kesehatan tubuh maupun mentalnya. Beneran sayang? Seperti menemukan oase di tengah padang pasir, Demian langsung bersemangat. Asal kamu melakukannya dengan pelan. Sahut Ariana. Tentu saja, sepelan yang kamu mau. Ujar Demian antusias, ia langsung memeluk istrinya dengan erat dan mendaratkan ciumannya bertubi-tubi. Saking semangatnya Demian seakan lupa tujuannya tadi, kini ia justru asyik mencumbu istrinya yang sedang duduk di atas sofa tersebut. Begitu juga dengan Ariana, ia nampak terbawa suasana dan terlihat menikmati ciuman Demian di bibirnya. Mereka seakan saling melepaskan rindu berat setelah menahannya demi 2 jabang bayi di dalam perutnya. Mas, bayi-bayi kacangmu lapar. Keluh Ariana ketika suaminya seakan enggan melepaskannya. Demian nampak mendesah pelan, sebisa mungkin ia menekan gairahnya yang sudah berada di puncak. Baiklah, ayo turun. Aku akan membujuk mama untuk memasak nasi goreng spesial untukmu. Ajak Demian kemudian. Setelah itu mereka segera menghampiri ibunya yang nampak sedang berada di ruang keluarga bersama dengan ayahnya serta Rico yang terlihat sedang bermain. Ma, istriku ingin makan nasi goreng. Ujar Demian yang kini mendudukkan dirinya di samping sang ibu. Tapi itu makanan tidak sehat, kamu harus kurangi makanan berminyak dan perbanyak sayuran dan juga protein. Tegas Nyonya Anggoro seraya menatap Ariana yang kini duduk di seberangnya. Hanya sekali ma, sepertinya Ariana sedang ngidam. Mohon Demian. Biarkan saja ma, tidak sering juga kan? Kali ini Tuan Anggoro yang menimpali. Nyonya Anggoro nampak mendesah pelan. Baiklah, hanya 1 kali. Tegasnya, kemudian ia memanggil kokinya yang nampak sedang sibuk mempersiapkan makan malamnya di dapur yang berada tak jauh dari sana. Ma, tapi Ariana tidak mau nasi goreng buatan koki. Ujar Demian. Tapi buat sendiri lebih sehat daripada beli di luar. Sahut Nyonya Anggoro masih dengan sikap tegasnya. Tapi, Ariana maunya nasi goreng buatan mama. Ucap Demian ragu-ragu dan sesuai perkiraannya ibunya itu langsung melotot menatapnya. Apa? Kamu pikir mama pelayan di sini, hah? Nyonya Anggoro nampak murka ketika Demian memintanya untuk memasak nasi goreng buat istrinya. Bukan begitu ma, Ariana sedang ngidam. Mama tahu sendiri kan orang ngidam itu sukanya aneh-aneh. Bujuk Demian. Nyonya Anggoro mendesak kasar. Mama tidak mau. Tolaknya kekeh seraya menatap kuku-kuku panjangnya yang bercat merah itu. Kuku cantiknya pasti akan patah dan kulitnya menjadi kasar jika berada di dapur, pikirnya. Nenek bukan pelayan meski memasak buat adik-adiknya Rico, begitu juga dengan Momi setiap hari buatin Rico makanan tapi Momi tetap Momi dan bukanlah pelayan. Ucap Rico seraya duduk di samping ibunya. Sabar ya dek, nanti kalau kalian sudah keluar terus ileran itu berarti salah nenek yang tidak mengabulkan permintaan kalian. Ucapnya lagi sembari mengusap lembut perut datar ibunya. Mendengar ucapan Rico Nyonya Anggoro langsung melotot, namun tidak dengan Demian dan ayahnya 2 laki-laki berbeda generasi itu nampak menahan tawanya. Sungguh cucunya itu sangat pintar membuat seseorang merasa bersalah. Itu hanya mitos Rico, tidak ada yang seperti itu. Sergah Nyonya Anggoro kesal, bagaimana bisa cucunya itu berkata seperti itu ada-ada saja. Dulu tetangga Rico di kampung, adik bayinya ileran nek karena katanya waktu di dalam perut ingin makan laron tapi sama ayahnya nggak dibolehinkan itu bukan makanan. Sahut Rico. Laron. Demian nampak menatap Ariana dan juga ayahnya bergantian, sepertinya laki-laki itu tak mengerti. Laron Dedi, itu loh semut yang bisa terbang. Keluarnya setiap malam setelah hujan reda. Ujar Rico menjelaskan. Semut terbang? Demian semakin menganga karena tak mengerti, dasar orang kaya. Itu bukan semut nak, tapi rayap yang suka makan kayu. Ariana menjelaskan pada putranya tersebut. Oh iya. Rico nampak tersenyum nyengir. Oh astaga, itu adik temanmu bukan monster kan masa ngidamnya makan rayap? Ujar Nyonya Anggoro bergidik ngeri. Bukan rayapnya nek, tapi yang sudah berubah jadi laron. Sela Rico menjelaskan. Entahlah apapun itu, tapi itu sangat menjijikkan.
Gerutu Nyonya Anggoro. Riko jadi sedih, bagaimana kalau adik-adiknya Riko nanti ileran Mom Kanjorok itu? Ucap Riko dengan mimik sedih. Nggak apa-apa sayang, kalau ileran kan bisa dilap. Tapi tetap saja jorok, Momi. Mendengar percakapan cucu dan menantunya itu, Nyonya Anggoro langsung mendesah kesal. Baiklah, aku akan membuatkan nasi goreng. Ucapnya meski ada nada keterpaksaan di sana. Hah, beneran mah? Tuan Anggoro nampak melongo tak percaya. Tentu saja Pak, memang Papa pikir Mama tidak bisa memasak apa. Sahut Nyonya Anggoro. Dan kamu jangan senang dulu, saya lakukan ini semua demi cucu-cucu saya agar tidak ileran. Imbuhnya lagi sembari menatap Ariana. Baik Ma, terima kasih. Ariana yang nampak antusias ia segera memeluk Nyonya Anggoro karena senang dan itu langsung membuat wanita parubaya itu melotot karena pelukan tiba-tiba dari menantunya. Namun jauh di dasar hatinya ada perasaan hangat yang sulit ia jelaskan. Maaf Ma, saya terlalu senang. Ariana langsung melepaskan pelukannya ketika menyadari perbuatannya. Merepotkan saja. Gerutu Nyonya. Terima kasih, Ma. Aku juga ingin merasakan masakan perdananya Mama. Kali ini Demian yang memeluk ibunya itu lalu mengecup pipinya yang langsung membuat Nyonya Anggoro tersenyum. Entah kapan terakhir putra sematawayangnya itu bersikap manja dan jujur ia sangat merindukan kehangatan seperti ini. Baiklah Mama akan memasak untukmu juga. Ucap Nyonya Anggoro. Ya sudah ayo cepat Mama masak, aku dan kedua biji kacangku sudah tak tahan mencicipinya. Desak Demian. Riko juga mau nek, kakek juga mau kan? Sela Riko lalu menatap sang kakek. Tentu saja, sayang. Sahut Tuan Anggoro terkekeh. Dasar menyebalkan, masih dalam perut saja sudah pintar mempengaruhi banyak orang apalagi kalau sudah lahir nanti. Gerutu Nyonya Anggoro seraya melangkahkan kakinya ke dapurnya yang jarang sekali ia masuki. Namun begitu, entah kenapa ia tiba-tiba sangat bersemangat untuk memasak saat melihat wajah orang-orang yang sedang menunggunya itu. Dibantu oleh kokinya, Nyonya Anggoro nampak meracik bumbu nasi goreng buatannya. Tidak bisakah diblend saja, kenapa harus diulek seperti ini? Gerutu Nyonya Anggoro ketika diminta sang koki untuk mengulek bumbu. Rasanya lebih enak diulek, Nyonya. Sahut koki tersebut. Lagi-lagi Nyonya Anggoro berdecak kesal, sesulit ini kah memasak? Tiba-tiba ada perasaan bersalah di hatinya, mengingat ia sering sekali memarahi kokinya tersebut jika makanan yang dibuatnya kadang tidak sesuai kemauannya. Setelah berjibaku dengan ulekan, kini Nyonya Anggoro mulai menumis bumbu nasi goreng tersebut. Nampak keringat mulai mengucur di dahinya ketika uap panas mengenai wajahnya. Sungguh perjuangan yang sangat melelahkan, pikirnya dan semoga saja mereka semua menyukainya nanti. Beberapa saat kemudian nasi goreng buatannya sudah terhidang di meja makan. Tuan Anggoro, Demian maupun Riko nampak ragu untuk memakannya karena melihat penampilannya pun sangat tidak menarik apalagi sebagian bumbunya terlihat gosong. Lain halnya dengan Ariana, wanita itu melahapnya dengan rakus. Seakan nasi goreng tersebut adalah makanan terenak di dunia. Dan diam-diam Nyonya Anggoro nampak tersenyum tipis melihat menantunya tersebut. Kenapa tidak dimakan? Tegur Ariana ketika melihat suaminya hanya memandangi nasi goreng tersebut. Tentu saja ini mau makan, sayang. Sahut Demian yang langsung dianggukin oleh sang ayah dan juga Riko. Mereka nampak memakannya, tapi baru juga masuk ke dalam mulutnya rasanya ingin mereka keluarkan lagi. Namun urung mereka lakukan ketika melihat wajah lelah Nyonya Anggoro yang terlihat harap-harap cemas. Bagaimana rasanya? Tanya Nyonya Anggoro penasaran. Sangat enak. Sahut mereka bertiga serentak yang langsung membuat Nyonya Anggoro senang. Benarkah? Nyonya Anggoro langsung antusias. Tentu saja Ma, ini sangat enak. Dusta Tuan Anggoro. Masa sih? Nyonya Anggoro jadi penasaran dengan nasi goreng buatannya sendiri, kemudian ia mengambil sendok lalu mencicipi punya suaminya tersebut. Seketika ia langsung berlari ke dalam kamar mandi yang berada tak jauh dari sana. Kalian menipuku, ini sangat tidak enak bahkan kucing pun mungkin tidak doyan. Sungut Nyonya Anggoro, ia langsung mengambil semua piring nasi goreng tersebut dan akan membuangnya. Nampak air matanya sudah mengembun karena ternyata kerja kerasnya hanya sia-sia belaka. Namun Ariana yang baru selesai menghabiskan makanannya, langsung mencegahnya. Ma, berikan semua padaku. Aku ingin nambah. Mohon Ariana. Kamu tidak usah berbohong,
bahkan mereka menahan muntah saat memakannya. Sungut Nyonya Anggoro. Beneran nasi goreng buatan Mama sangat enak dan cucu-cucu Mama di dalam perutku sangat menyukainya. Bujuk Ariana. Nyonya Anggoro nampak diam ketika Ariana menumpahkan semua dari goreng tersebut ke dalam piringnya lalu memakannya dengan lahap. Ini sangat enak, Ma. Puji Ariana dengan mulut penuh, entah kenapa ia merasa nasi goreng buatan ibu mertuanya itu sangat pas di lidahnya. Nyonya Anggoro tersentuh, melihat menantunya itu menyukai masakannya. Namun ia segera membuang mukanya ketika Ariana menatapnya, lalu ia memasang wajah angkuhnya kembali. Beberapa saat kemudian, setelah membersihkan dirinya Ariana nampak merebahkan tubuhnya di ranjangnya. Mas beneran loh masakan Mama sangat enak. Ucap Ariana ketika suaminya itu baru keluar dari kamar mandi. Rasanya nano-nano begitu apanya yang enak sayang, bahkan perutku rasanya diaduk-aduk setelah memakannya. Sahut Demian seraya merebahkan tubuhnya di samping istrinya tersebut. Masa sih tapi tadi rasanya enak banget. Ucap Ariana. Enakan memakanmu saja, sayang. Mas pikir aku makanan? Gerutu Ariana. Tentu saja, kamu adalah makanan jiwaku. Sahut Demian yang kini tangannya sudah menyusup ke gaun tidurnya dan menyentuh apa yang ingin dia sentuh. Mas. Desa Ariana tertahan ketika tangan suaminya merayap kemana-mana hingga membuat desiran aneh di seluruh darahnya. Aku menagih janjimu sayang, kamu bilang kita akan melakukannya setelah makan malam. Ucap Demian dengan pandangan penuh hasrat. Ariana terlihat kelelahan setelah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri, meski sang suami melakukannya dengan pelan tapi tetap saja dia merasa lelah. Karena laki-laki itu tidak akan pernah puas jika hanya melakukannya sekali dan menjelang dini hari ia baru memejamkan matanya. Namun baru beberapa jam terlelap, Ariana yang terbiasa bangun pagi kini ia justru sibuk di dapurnya. Nyonya, lebih baik Anda beristirahat saja. Mohon koki dan beberapa art di sana. Aku sangat sehat, Chef, biarkan aku yang memasak. Kamu hanya cukup membantuku saja, aku lelah kalau hanya rebahan saja. Tolak Ariana seraya sibuk dengan penggorengannya. Baik Nyonya, saya akan membantu Anda memotong sayur. Sepertinya koki tersebut sudah lelah membujuk Nyonya mudanya itu. Beberapa saat kemudian Ariana terlihat bangga dengan hasil masakannya, apalagi ketika sang suami dan ayah mertuanya itu memujinya. Ini terakhir kalinya aku mengizinkanmu memasak di sini. Tegas Nyonya Anggoro dengan nada sinis. Tapi Ma, jangan karena kamu pintar memasak terus abai dengan kandunganmu. Selanjutnya Anggoro, rasanya ia tidak rela jika menantunya itu mendapatkan pujian terus-menerus dari anak dan suaminya. Jika terjadi apa-apa dengan cucu-cucuku, apa kamu mau bertanggung jawab? Imbuhnya lagi. Baik, Ma. Ariana terlihat kecewa, ia suka sekali memasak dan tidak merasa lelah karena itu. Mengingat saat mengandung Riko dahulu ia bahkan sibuk bekerja tapi tetap sehat-sehat juga, lagi pula sekarang ada koki dan beberapa art yang membantunya. Benar kata Mama, sayang. Kamu tidak perlu capek-capek memasak ya, kan sudah ada koki. Aku juga tidak ingin terjadi apa-apa dengan kandunganmu. Ingat ada 2 bayi kecil kita di dalam perut kamu sekarang. Tegas Demian pada Ariana yang langsung membuat Nyonya Anggoro tersenyum penuh kemenangan. Baiklah, aku akan diam saja di kamar. Sahut Ariana. Itu lebih bagus, sayang. Ucap Demian. Dasar tidak peka, dia tidak tahu apa 24 jam di kamar itu sangat membosankan. Ariana nampak menghela napas panjangnya. Riko hari ini Momi antar sekolah ya? Ucapnya kemudian. Beneran, Mom? Angguk Ariana. Boleh ya, Mas? Imbuhnya lagi menatap sang suami. Demian balik menatapnya, nampak rasa keberatan di wajahnya. Namun melihat istrinya memelas, ia jadi tidak tega. Baiklah, setelah itu langsung pulang ya. Jangan lelah-lelah. Sahut Demian. Terima kasih. Ariana langsung mengulas senyumnya dengan lebar, seakan baru saja mendapatkan sebuah hadiah. Tapi tidak dengan Demian, laki-laki itu sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Beberapa saat kemudian setelah menyelesaikan sarapannya, mereka kembali beraktivitas. Demian pergi ke kantornya bersama dengan Victor, Ariana mengantar Riko sekolah dengan sopirnya dan Nyonya Anggoro sibuk dengan salon-salonnya. Sedangkan Tuan Anggoro meski sudah pensiun dari pekerjaannya, tapi beliau masih sering bertemu dengan kolega-koleganya di luar. Jangan keluar pagar sebelum pas sopir jemput ya, nak.
pesan Ariana ketika mengantar Rico sampai sekolahnya. Baik Mom, adik-adikku yang hebat jaga Momi ya. Sahut Rico, kemudian mengusap perut sang ibu. Baik, kakak. Sahut Ariana dengan nada yang dibuat-buat. Setelah Rico masuk ke dalam kelasnya, Ariana segera meninggalkan area sekolah tersebut. Rin. Panggil seseorang yang membuat Ariana urung masuk ke dalam mobilnya. Edgar. Ariana nampak terkejut sekaligus senang bertemu sahabatnya itu, terakhir mereka bertemu saat pernikahannya dulu. Bagaimana kabarmu? Aku dengar kamu sedang hamil, selamat ya. Ucap Edgar dengan mengulas senyumnya, meski ada rasa nyeri di hatinya. Baik Ed, ya begitulah. Kamu sendiri bagaimana kabarnya? Tanya balik Ariana. Aku baik juga. Kamu kok di sini, sedang mengantar Brian? Tanya Ariana lagi. Tidak, Brian sedang tidak enak badan. Oh, semoga lekas sembuh. Sahut Ariana. Rin. Iya, ada apa? Aku akan menetap di Jerman, kamu jaga diri baik-baik ya. Sahut Edgar. Oh, ya tentu saja. Kamu juga ya, sahut Ariana. Angguk Edgar. Rin. Iya. Aku masih sangat mencintaimu dan kepergianku ke sana berharap bisa melupakan perasaan ini. Ucap Edgar kemudian. Ariana terdiam, sebesar itukah cinta Edgar padanya? Kuharap kamu akan selalu bahagia bersama Kak Demian. Lanjut Edgar lagi. Terima kasih, semoga kamu cepat menemukan wanita yang tepat. Sahut Ariana. Entahlah. Sahut Edgar. Baiklah, aku harus segera pergi. Sepertinya pesawatku sebentar lagi akan take off. Edgar nampak menatap jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Hati-hati Ed, sampai kapanpun kamu akan selalu menjadi sahabat terbaikku. Ucap Ariana. Terima kasih. Sahut Edgar setelah itu ia berlalu pergi dari sana. Kamu orang baik Ed, semoga kelak mendapatkan wanita yang baik juga. Ariana nampak menghela napas panjangnya, namun tiba-tiba ia merasakan sepasang tangan kekar memeluknya dari belakang. Mas. Ucapnya ketika menebak yang sedang memeluknya saat ini adalah suaminya, karena sejak kehamilannya suaminya itu selalu memakai parfumnya. Katakan apa kamu diam-diam berselingkuh dengan Edgar? Ucap Demian tanpa melepaskan pelukannya. Siapa yang selingkuh sih mas, Edgar cuma mau berpamitan. Hari ini dia akan berangkat ke Jerman. Sahut Ariana menjelaskan. Aku sudah tahu, bukannya itu lebih baik daripada mengharapkan istrinya orang. Sinis Demian. Nah itu mas tahu, lalu kenapa menuduhku berselingkuh? Ariana melepaskan pelukan Demian di perutnya, kemudian ia berbalik badan menatap laki-laki itu. Memastikan saja, hatimu tidak berselingkuh. Sahut Demian. Siapa juga yang mau sama aku mas, emak-emak beranak 3. Ketus Ariana. Aku mau, sayang. Tentu saja, kamu kan bapaknya anak-anakku. Sungut Ariana yang langsung membuat Demian terkekeh. Ke kantor yuk. Ajak Demian kemudian. Jangan macam-macam mas, aku sangat lelah. Sahut Ariana, karena seingatnya setiap ia ke kantor suaminya pasti akan berakhir dengan bercinta di sana. Siapa yang macam-macam sih sayang, hanya saja sejak hamil kamu tidak pernah ke kantor lagi kan? Kebetulan hari ini aku sedang tidak sibuk atau kamu mau jalan-jalan saja, aku akan menemanimu. Bujuk Demian. Ke kantor sajalah, aku juga sedang bosan di rumah. Tapi jangan macam-macam ya, bukannya semalam kamu sudah puas melakukannya. Aku nggak pernah puas sama kamu sayang, maunya lagi dan lagi. Sahut Demian yang langsung mendapatkan cubitan dari sang istri. Sakit sayang. Demian nampak meringis kesakitan. Makanya jangan mesum. Mesum sama istri sendiri juga. Mas. Iya sayang, iya. Hanya ke kantor dan tidak lebih dari itu, oke? Sahut Demian meyakinkan. Kemudian Ariana segera masuk ke dalam mobilnya sang suami yang terparkir tak jauh dari mobilnya. Apa kamu tadi mengikutiku? Tanya Ariana penasaran. Enggak, kebetulan saja lewat sini. Dusta Demian, padahal ia sengaja mengikuti sang istri. Karena ia tahu hari ini Edgar akan berangkat ke Jerman dan ia yakin laki-laki itu pasti akan menemui istrinya. Oh, kebetulan sekali. Ucap Ariana, namun matanya tak sengaja menangkap sosok ayah mertuanya sedang berbincang dengan anak laki-laki berseragam sekolah putih abu-abu. Papa?
Gumam Ariana, namun karena mobil terlalu kencang dia tak bisa memastikan kembali penglihatannya tapi ia sangat yakin itu ayah mertuanya.